Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil Project Method Morphology 2023. Saya mendapatkan spesies Oryza sativa atau sering kita kenal sebagai padi dengan familia Poaceae. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alparabi dengan NPM E1J022004 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatu Nurjana Magister Pertanian. Saya dari Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu 2023. Baiklah, yang pertama ada morfologi dari akar. Gambar akar dan bagian-bagian akar. Akar memiliki bagian-bagian. Yang pertama adalah leher akar, yang kedua ujung akar, yang ketiga batang akar, yang keempat cabang-cabang dari akar, yang kelima serabut akar, yang keenam rambut-rambut akar, dan yang ketujuh adalah tudung akar. Poin B adalah penjelasan dari bagian-bagian akar tersebut. Yang pertama adalah leher akar atau pangkal akar. Itu bagian akar yang langsung bersambung dengan pangkal batang. Yang kedua adalah ujung akar, adalah bagian akar yang masih muda dan terdapat jaringan-jaringan yang masih bisa mengadakan pertumbuhan. Yang ketiga ada batang-batang akar, adalah bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Yang keempat ada cabang-cabang akar. Cabang-cabang akar itu bagian akar yang tak langsung bersambung dengan pangkal batang, tetapi keluar dari akar pokok dan masih bisa melakukan pertumbuhan kembali. Yang kelima adalah serabut akar, adalah cabang-cabang akar yang halus dan membentuk serabut. Yang keenam rambut-rambut akar, yang ketujuh tudung akar. Tudung akar ini memiliki peran untuk melindungi akar-akar yang masih muda dan akar-akar yang masih lemah. Selanjutnya poin C adalah tentang sifat akar. Yang pertama, bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah. Akar selalu terdapat di dalam tanah biasanya. Yang kedua, tidak berbuku-buku. Yang ketiga, warnanya tidak hijau, biasanya kekuning-kuningan atau keputih-putihan. Yang keempat, tumbuh terus pada ujungnya. Yang kelima, bentuknya seringkali meruncing. Selanjutnya dia ada tugas akar. Yang pertama memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua menyerap air dan zat-zat makanan. Dan yang ketiga adalah mengangkut zat-zat makanan dan air. Yang keempat sebagai tempat penimbun makanan. Poin E adalah sistem perakaran. Pada komoditi padi, sistem perakaran pada padi itu sistem perakaran serabut. Baiklah, selanjutnya ada morfologi dari batang. Yang pertama ada gambar dan bagian-bagian batang telah saya tampilkan di PowerPoint saya. A adalah sifat batang. Pertama adalah berbentuk bulat seperti silinder. Yang kedua terdiri atas ruas-ruas. Ruas-ruas inilah yang membedakan antara buku dan buku lainnya. Yang ketiga adalah tumbuh ke atas menuju cahaya matahari. Yang keempat selalu bertambah panjang di ujungnya. Yang kelima tidak mengalami percabangan. Bagian-bagian dari akar padi tersebut, pertama itu ada pangkal batang, yang kedua ada buku, yang ketiga ada pangkal daun. Selanjutnya yang B, tugas batang. Batang memiliki tugas yang pertama untuk mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Yang kedua dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan. Yang keempat menjadi tempat penimbunan zat-zat makanan. Yang poin C adalah berdasarkan jelas tidaknya batang. Di sini saya mendapat komoditi padi. Tanaman padi tidak jelas berbatang atau bisa disebut dengan roset akar. Poin D adalah bentuk batang. Tanaman padi tidak jelas berbatang, maka dari itu tanaman padi tidak memiliki bentuk batang. Poin E, permukaan batang. Tanaman padi memiliki permukaan batang yang licin, dan permukaan tanaman padi ini bisa sedikit berbulu ketika batang padi atau tanaman padi sudah mulai tumbuh besar. Yang ke F ada arah tumbuh batang. Tanaman padi mengalami atau memiliki arah tumbuh batang yaitu ke atas. Yang ke G adalah umur tanaman. Tanaman padi ini termasuk tanaman semusim atau bisa disebut dengan tanaman anual yang memiliki usia kurang dari 6 bulan. Baiklah, selanjutnya adalah morfologi daun. Gambar daun dan bagian-bagian daun padi telah saya tampilkan di PowerPoint saya. Bagian-bagian dari daun padi ada dua, ada helaian daun, yang kedua ada upi daun. Poin pertama adalah poin A, susunan daun. Tanaman padi merupakan daun tidak lengkap karena hanya memiliki daun, helaian daun, dan upi daun saja. Poin B adalah upi daun. Upi daun adalah bagian daun yang melekat dan memeluk batang. Poin C adalah helaian daun. Helaian daun ini bentuknya memanjang seperti pita. Poin D adalah bangun daun. Tanaman padi memiliki bangun daun garis atau linearis. Poin E, ujung daun. Ujung daun pada daun padi yaitu membentuk runcing. F, pangkal daun. Daun
Pangkal daun pada daun padi itu berbentuk tumpul. Poin G adalah pertulangan daun. Pertulangan daun padi adalah sejajar. Poin H adalah tepi daun. Tepi daun pada daun padi adalah rata. Poin I adalah daging daun. Daging daun pada daun padi yaitu perkamen. Warna daun. Biasanya warna daun padi ini berbentuk hijau. Ada juga yang merah, coklat, dan hitam tergantung varietas dari padi tersebut. Poin K adalah permukaan daun. Permukaan dari daun padi yaitu berbulu kasar. L adalah letak daun. Tiap bukunya hanya terdapat satu letak daun. Baiklah, selanjutnya adalah morfologi bunga. Poin A adalah gambar bunga dan bagian-bagian bunga telah saya tampilkan di PowerPoint saya. Bagian-bagian dari bunga padi adalah salah satunya adalah kelopak, pangkal bunga, dasar bunga, tangkai bunga, kepala putik, tangkai sari, dan benang sari. B adalah fungsi bunga. Fungsi utamanya itu sebagai organ polinasi dan fertilisasi. Fungsi tambahan itu sebagai untuk propagasi keturunan. Poin C adalah bunga lengkap atau tidak lengkap. Bunga padi termasuk dalam kategori bunga tidak lengkap karena bunga padi tidak memiliki mahkota yang jelas. Poin D, bunga sempurna atau tidak sempurna. Bunga padi termasuk bunga sempurna karena memiliki dua jenis alat kelamin sekaligus. Poin E itu bunga tunggal atau bunga majemuk. Bunga padi termasuk dalam kategori bunga majemuk karena bunga padi merupakan bunga telanjang yang memiliki dua perhiasan bunga dalam satu kelamin. Poin F, susunan bunga majemuk pada padi. Bunga padi adalah bunga majemuk tak terbatas yang memiliki susunannya malai. Poin G, tumbuhan berumah satu. Padi merupakan tumbuhan yang memiliki atau berumah satu. Poin H, letak periantum pada reseptaculum. Bunga padi memiliki letak terpencar, tersebar, atau menurut spiral. Poin I adalah simetri bunga. Simetri pada bunga padi itu setangkup tunggal. Poin J adalah letak reseptaculum. Reseptaculum pada padi itu berbentuk seperti cawan. Poin F adalah kelopak dan fungsinya. Bentuk kelopak padi itu berlekuk yang memiliki fungsi dari kelopak padi itu terbagi menjadi dua, ada lema dan palea. Lema berfungsi sebagai pelindung bagian organ reproduksi pada padi, sedangkan fungsi palea untuk membantu melindungi dan organ reproduksi pada padi dari gangguan-gangguan dari serangga. Poin L adalah mahkota dan fungsinya. Bunga padi tidak memiliki mahkota yang jelas, maka tidak saya jelaskan fungsi dari mahkota padi. Baiklah, selanjutnya adalah M, gambar benang sari dan bagiannya serta kedudukan kepala sari. Gambar benang sarinya telah saya cantumkan di PowerPoint saya, sedangkan kedudukan benang sari pada padi itu berbentuk bergoyang. Poin N adalah gambar kepala putik dan bagian-bagiannya telah saya tampilkan juga. Kepala putik pada bunga padi terdiri atas stigma, stilus, dan oparium. Dan poin ke O adalah gambar penyerbukan pada padi, telah saya tampilkan juga gambarnya. Tetapi di komoditi saya sendiri, padi itu mengalami dua penyerbukan. Yang pertama penyerbukan tetangga, yang kedua penyerbukan silang. Poin P, perantara penyerbukan. Tanaman padi mengalami perantara penyerbukan yaitu melalui bantuan dari angin. Karena memiliki benang-benang sari yang sangat kecil, maka dia membutuhkan angin untuk perantara penyerbukannya. Poin Q adalah pembuahan pada bunga padi. Itu telah saya cantumkan juga gambarnya, sedikit saya jelaskan. Itu saat kepala sari menyentuh kepala putik, sebagian serbuk sari tertinggal di kepala putik. Setelah diendapkan pada kepala putik, butir serbuk sari mulai proses perkecambahan selama 2-3 menit. Baiklah, selanjutnya adalah morfologi dari buah. Poin A adalah gambar dan bagian-bagian buah, telah saya cantumkan di PPT saya. Bagian-bagian dari buah padi adalah kulit padi dan beras. Bagian B, golongan buah. Buah padi termasuk golongan buah sejati tunggal kering karena buah padi hanya mengandung satu biji saja. Poin C adalah bagian bunga yang ikut berkembang bersama buah. Bagian bunga yang ikut tumbuh adalah oparium, stigma, putik, antera, dan helai lembing. Poin D, jika komoditi termasuk buah sejati tunggal berdaging. Buah padi termasuk buah sejati tunggal kering. E, jika komoditi termasuk buah sejati tunggal kering. Buah padi termasuk buah karyopsis yang artinya kulit biji melekat pada biji. Poin F, gambar buah dalam kondisi terbelah. Baiklah, selanjutnya adalah morfologi dari biji.
Poin A, gambar dan bagian-bagian biji. Gambarnya telah saya cantumkan di PowerPoint saya. Bagian-bagian dari biji padi ada apex, ada lemma, ada nuclear tissue, dan testa, dan perikarp. Poin B, tentukan merupakan biji tertutup atau biji terbuka. Jelaskan bagian-bagiannya. Biji padi termasuk kategori biji tertutup atau angiosperme. Terdiri atas lapisan-lapisan. Yang pertama ada sekam, gluma, embrio, endosperma, aleoren layer, dan perikarp. Poin C adalah bagian yang mengikuti kulit biji. Pertama, perikarp. Apa itu perikarp? Perikarp adalah lapisan terdalam dan terbawah pada biji. Yang kedua, aleoren layer. Itu adalah lapisan tipis yang terletak di atas endosperma. Yang ketiga ada endosperma. Endosperma adalah lapisan yang mengelilingi embrio. Yang keempat ada embrio. Embrio merupakan bagian inti dari biji. Yang D adalah gambar biji yang dibelah dan bagian-bagiannya telah saya cantumkan juga di PowerPoint saya. Ini tanaman padi tidak memiliki organa metamorfa karena tidak terjadi perubahan bentuk, perubahan fungsi. Tanaman padi juga tergolong merupakan tanaman angiosperme dan tanaman monocotyledon. Baiklah, yang terakhir adalah pemanfaatan dan kegunaan tanaman padi. Yang pertama adalah sebagai sumber pangan. Yang kedua sebagai pakan ternak. Yang ketiga sebagai bahan bakar. Yang keempat sebagai bahan paku produk turunan. Yang kelima sebagai sumber pendapatan. Baik, itulah tadi adalah sedikit presentasi dari project metode saya dari morfologi padi. Kalau ada salah saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.